Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan web ini, saya, Angga Wibowo, sebagai tutor akan menyampaikan materi terkait eh, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Izinkan saya share screen. Ya, betul. Pengantar algoritma dan pemrograman inisiasi tutor 2. Mata kuliah ini inti daripada program studi sistem informasi, membahas algoritma dan pemrograman secara detail, merepresentasikan algoritma dalam flowchart dan prosedur. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java atau Python. Toolsnya menggunakan IDE, Integrated Development Environment, untuk pembuatan program. Yang pertama yaitu struktur dasar algoritma. Pertama, algoritma sequential sebagai berikut. Instruksi dikerjakan secara berurutan. Dua, tidak boleh melompati satu langkah perintah apapun. Contoh, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah satu sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Contoh dalam flowchart dan pseudocode yaitu pertama bisa dilihat tanda di sebelah kiri ya. Ini, ini adalah sebuah bentuk flowchart dan di sini adalah tanda eh, pseudocode. Di sini ada kata start, kemudian membaca variabel A, membaca variabel B, di mana A dan B bernilai 529 dan 256. Kemudian prosesnya yaitu menghitung A dan A plus B, yaitu 529 ditambah 256. Kemudian di sini cetak sum, sumnya bernilai 785. Ya. Ada kata mulai, kemudian ada 529 dan 256, kemudian ada hitung A plus B, cetak. Kemudian ada algoritma perulangan. Banyak hal di dunia ini dilakukan berulang-ulang. Contoh, mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan. Contoh dalam flowchart dan pseudocode, yaitu kita ada mulai, kemudian ada deklarasi variabel dan inisiasi, A sama dengan 0, B sama dengan 100. A sama dengan A plus 1, A lebih besar dari B. Jika tidak, maka cetak A selesai. Sedikitnya seperti ini ya, ada mulai deklarasi variabel A, deklarasi variabel B sama dengan 100, A itu A plus 1, jika A lebih dari B, maka langkah ke 7 atau cetak 6.1 cetak A, atau 6.2 ke langkah. Kemudian di pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Definisi algoritma menurut pakar yaitu, menurut Al-Khwarizmi, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Donald Jacknut, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. David Bolton, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah. Definisi algoritma menurut pakar, menurut Stone dan Knapp, algoritma adalah suatu perangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan efektif, jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas.
Menurut Andreyevich Markov, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Contoh, ke Bogor bisa naik kereta, bisa naik taksi, atau naik motor. Alasan menggunakan algoritma yaitu algoritma sama dengan keterampilan, yaitu efisien, abstraksi, dan reusability. Program adalah suatu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Program ini terdiri dari sistem operasi yaitu Linux, Windows, macOS, ini Red Hat, Solaris, dan program aplikasi. Bahasa programan adalah bahasa formal yang terdiri set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Bahasa programan tingkat rendah, bahasa programan tingkat menengah, bahasa programan tingkat tinggi. Programmer adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau pembuat aplikasi. Penyelesaian masalah dengan program yaitu pertama, menganalisa masalah dan membuat algoritma. Dua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Tiga, mengeksekusi dan menguji program. Ekspresi atau representasi algoritma itu didapat eh, bisa dibahas melalui flowchart atau menggunakan struktur. Ciri dan manfaat belajar algoritma, cirinya yaitu ada input atau output, ada proses, berpola dan logis, dan dalam menghasilkan output, prosesnya memiliki instruksi yang jelas, memiliki stopping rule atau tidak berhenti. Manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, penyelesaian masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma, tidak ada aturan baku dalam menyusun algoritma. Yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma bila satu, input, output, definiteness, finiteness, effectiveness. Terima kasih. Ada flowchart. Flowchart adalah jenis diagram grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Contoh, mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian, kalau dilihat dari flowchart, yaitu mulai, kemudian mendeklarasikan sebuah variabel, input nilai, kemudian menghitung kecepatan, hitung kecepatan, dan mencetaknya atau menampilkan nilainya, kecepatan, dan kecepatan. Keuntungan menggunakan flowchart yaitu pertama komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging, pemeliharaan programnya. Kemudian keterbatasan menggunakan flowchart yaitu logika yang kompleks, perubahan atau modifikasi, dan reproduksi. Simbol pada flowchart yaitu pertama ada mulai, nama simbol terminator, menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Kemudian nama simbol preparation digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Kemudian di sini ada data, di sini ada data input atau output. Kemudian ada proses, proses misalnya proses hitung kecepatan. Kemudian ada decision atau keputusan, fungsinya untuk memutuskan dari kemungkinan yang ada. Konektor menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Kemudian ada arrow atau tanda panah menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lain. Kemudian ada delay digunakan untuk menunjukkan penundaan. Pedoman dasar membuat flowchart
Dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat memasuki, tapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran. Pedoman dasar membuat flowchart. Satu, dasar menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Jadi di sini harus urut, itu. Contohnya ya, seperti ini. Jadi harus urut ya, teman-teman ya. Kalau ada jeda, kita menggunakan eh, konektor ya. Kemudian ada push to code. Ya, kalimat deklaratif, penggunaan kata dan kalimat dalam struktur yang dimengerti oleh orang atau programmer. Penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya, if atau jika, count atau hitung, atau tambahkan, kalikan, kurangi. Struktur adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin atau kompilator. Pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Ya, cara menulisnya seperti ini, bisa yang jelas bisa dipahami oleh manusia yang menggunakan bahasa yang jelas. Contohnya seperti ini ya, ada pseudocode mencari bilangan ganjil dari satu sampai 0. Ini ada prosesnya seperti ini hingga selesai. Oke, masuk ke bahasa programan Java. Oke, ini akan dijelaskan di tutorial 2 ya. Jadi TUEP ini menjelaskan teori terkait apa itu eh, pertama tadi apa struktur dasar algoritma, pengantar algoritma dan programmer komputer, flowchart, dan prosedur. Baik, saya kira cukup untuk web satu. Jika ada pertanyaan, silakan kirim email atau chat pribadi di web kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.